warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's short prayer, shall we? Thank you very much. Okay, without no further ado, I would like to tell you that today we will talk about 3 lessons at the same time. Why? Because I think it is quite easy and it is quite understandable. So kita akan ngebahas lesson 26, 27, dan 30 at the same time. So you can also pay attention to what most important parts of it, ya. Nanti kita akan ngelihat mana aja sih sebenarnya yang bagian-bagian yang paling penting, dan juga nanti kita akan focusing on examples-nya gitu ya, biar kalian bisa juga mengerjakan latihan-latihannya yang ada di dalam buku. Oke. So last week saya udah minta kalian untuk mengerjakan latihan yang ada di lesson 27 ya. So today kita akan ngomongin lesson 26, 27, dan 30 barengan, biar nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan latihannya lesson 26 dan 30 karena yang 27 kemarin udah ya. Okay, so the first thing yang harus kita bahas itu adalah lesson 26-nya. So we have incomplete or missing infinitive and gerund phrases. Nah, biar nggak kelamaan ngetik, saya comot bukunya, saya taruh di sini. I'm not going to tell you how to make clipping gitu ya, enggak. Tapi ini kan kayak clipping ya bentuknya, kayak koran dipotong gitu. Oke, nah kita akan ngebahas lesson 26 dulu, baru nanti ke 27 dan ke 30. Loh Miss, 28, 29-nya kenapa kok diloncatin? Nah, 28, 29-nya saya loncatin karena materi yang di 28 dan 29 itu udah nggak terlalu signifikan ya untuk TOEFL ITP yang sekarang-sekarang ini. Jadi kita akan jump right in aja langsung ke yang lesson 30-nya ya. Oke, di lesson 26 kita punya incomplete or missing infinitive and gerund phrases. So you can see di situ bahwa infinitive, saya akan tandai bagian-bagian yang penting, silakan diperhatikan ya. Infinitive adalah sebuah verbal form. Berarti dia tuh bukan kata kerja tapi bentuknya kayak kata kerja. Ya, kalau kita bilang verb, kata kerja, verbal berarti sesuatu yang kayak kata kerja tapi bukan. Nah, bentuknya kayak apa tuh? Dia tuh ada kata to-nya dan juga ada simple form of the verbs. Nah, contohnya kayak misalnya nih, kita punya to be, to go, to give, to build, etc. Jadi ada kata to-nya, habis itu ada bentuk verbal form-nya. Habis itu ada bentuk simple form of the verb-nya. Nah, ini membentuk sebuah infinitive. Jadi infinitive tuh to plus verb gitu ya. Kita bisa lah bilang kayak gitu. Nah, infinitives itu kadang-kadang ya, nggak kadang-kadang sih, sebenarnya sering lah ya, diikuti sebuah objek. Nah, misalnya kita mau bilang to give directions, to build a house, ya, etc. Nah, bentuk kayak gini ini disebutnya sebagai infinitive phrase. Ingat, frasa adalah gabungan dari beberapa kata yang artinya satu kesatuan. Nah, kalau misalnya kita lihat di kayak to give direction gini kan kita punya 1, 2, 3. Ada 3 kata di situ ya, membentuk satu kesatuan. Nah, berarti ini frasa. Di dalamnya ada to infinitive. Oh, berarti ini namanya infinitive phrase. Ya. Nah, fungsinya ya di dalam soal-soal TOEFL, infinitives tuh bisa jadi banyak hal. Jadi yang pertama, dia itu bisa menjadi subject of a verb. Ya, dia bisa jadi subjek. Terus dia bisa juga jadi object of a verb. Ya. Dan bisa juga diletakkan setelah to be plus adjective. Yo, ada yang masih ingat adjective itu apa? Yes, adjective itu adalah kata sifat. Apa sih Miss maksudnya kata sifat? Ya, yang membuat something different dari things yang lain. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalian lihat ada 3 ekor kucing, ya kan? One of them is yours. One of them is yours. Salah satunya punya kamu gitu. Nah,
Terus punya kamu adalah yang paling kecil dari 3 kucing yang ada di situ. And then one of your friend tanya ke kamu, kucingmu yang mana gitu. Kucingmu yang mana gitu kan. Nah, terus kalian bilang, oh itu loh yang kecil. Nah, berarti in this case, kecil or in English we can say small is an adjective that makes your cat is different from other cats. Nah, kita bilangnya kayak gitu. Jadi adjective tuh sifatnya maksudnya tuh kayak gitu. Nah, jadi infinitive bisa juga diletakkan setelah to be plus adjective. So let's have a look pada contoh kalimatnya ya. To read the directions is important. To read the directions is important. As you can see di sini, verbnya ada pada kata is. Verbnya ada pada kata is di sini, ya kan? Nah, berarti yang ada di depannya adalah subject. Nah, di sini kita lihat ada to read the directions. Nah, ini sebagai subjek dari kata kerja is-nya. Tapi di sini kita bisa lihat ada kata to read. Oh, berarti infinitive di sini berfungsi sebagai subjek. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang kedua. He forgot to read the directions. He lupa apa? Bener nggak? Gimana caranya kita menentukan apakah suatu hal itu objek atau bukan? Ingat, dengan menanyakan pertanyaan what atau whom. Kalau dia menjawab pertanyaan what atau whom, berarti dia objek. Nah, kita lihat. He forgot apa? To read the directions. Kan menjawab tuh. Nah, to read the direction-nya kan menjawab pertanyaan apanya. Berarti to read the directions in this case, ini adalah objek dari kata kerja lupa. Kamu lupa apa? Aduh, lupa baca direction-nya. Nah, itu kan menjawab ya berarti ya. Nah, berarti dalam kasus ini, to read the direction ini berfungsi sebagai object of a verb. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Contoh kalimat yang ketiga ya. It is important to read the directions. Nah, kita lihat. Di sini it's ini kan maksudnya it is ya, berarti udah ada subjeknya, udah ada verbnya. Sorry. Udah ada subjek, udah ada verbnya. Nggak bisa ya dia. Nah, tadi back dulu. Nah, berarti udah ada subjek dan udah ada verbnya. It is. So we have an adjective here, important. Nah, habis to be is-nya ya sebagai kata kerja. Habis itu ada adjective. Nah, di sini juga bisa muncul si to infinitive. Nah, nanti kalian lihat di latihannya. Kalau misalnya habis to be terus ada adjective, oh berarti dia kemungkinan besar akan diletakkan infinitive, bukan gerund gitu ya. Oke. Di sini dia juga bilang infinitives can be used as adjective phrases after noun phrase. Nah, jadi selain berfungsi sebagai subjek, berfungsi sebagai objek, berfungsi sebagai diletakkan setelah to be plus adjective. Nah, dia ini juga bisa menjadi sebuah adjective phrase setelah noun phrase. Nah, maksudnya apa, Miss? Adjective itu kan sifatnya menerangkan sesuatu. Nah, kalau dia diletakkan setelah sebuah noun, berarti fungsi adjektif tersebut adalah untuk menerangkan noun yang sebelumnya. Ya. Kita lihat. John Glenn was the first American to orbit the earth. Ya. John Glenn was the first American to orbit the earth. Nah, kita lihat. Di sini kita punya sebuah noun phrase. The first American. To orbit the earth. Nah, di sini ini to orbit the earth ini dipakai untuk menerangkan the first American-nya, ya kan? The first American yang gimana sih? Oh, yang orbit the earth. Ya kan? Yang ngelilingin bumi gitu. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya fungsinya to orbit the earth di sini adalah untuk menerangkan noun phrase yang ada di sini. The first American. So we can see bahwa infinitive
in the skies infinitive phrase itu bisa berfungsi juga sebagai adjective phrase yang dipakai untuk menerangkan noun phrase. Kalau kalian bingung, kalian bisa mundurin videonya, tonton beberapa kali sampai get the point. Ya. Nah, cuman dalam soal-soal TOEFL biasanya yang model kayak gini tuh akan keluar setelah kata first. Ya. Tapi jarang. Nah, yang bisa saya bilang di sini tuh jarang banget keluar ada kayak gitu. Tapi mungkin nggak miss ya, mungkin aja. Cuman yang lebih sering itu adalah yang subject, object, yang di atasnya itu ya. Ya, oke. Nah, dia juga bisa dipakai untuk show purpose. In other words, they explain why an action takes place ya. Jadi kita bisa juga bilang dia tuh juga bisa dipakai untuk menunjukkan purpose atau tujuan gitu. Kita lihat ya, contohnya di dalam kalimat. To learn how to dance, he took lessons. To learn how to dance, he took lessons. Perhatikan. To learn how to dance in this sentence. Ini menunjukkan purpose. Apa sih tujuannya? He took lessons. Bener nggak? Oh, to learn how to dance. Nah, cuman karena kalimat ini sudah punya subjek, udah punya verb. Nah, berarti otomatis infinitif ini bukan bagian dari kalimat utamanya. Is it okay if we put to learn how to dance down? Yes, exactly. He took lessons tuh udah ada artinya gitu. Meskipun tidak selengkap to learn how to dance. So in this case, infinitifnya ini menunjukkan purpose, tujuan gitu ya. He took lessons kenapa? Oh, to learn how to dance. The same as misalnya he took lessons ya. Kenapa? Oh, because he want to be able to speak English. To be able to speak English, he took lessons. Nah, karena memang bukan bagian dari kalimat utamanya, otomatis dia itu akan dipisahkan dengan koma. Bisa juga pakai kata in order. Yes, misalnya in order to learn how to dance, he took lessons. Juga tidak masalah. Yang penting dia menunjukkan purpose. Oke. Ya. Nah, bisa juga nggak miss dalam bentuk pasif? Bisa. Ya. Kalau pasif, ingat dia unsurnya adalah ada benar. Unsurnya of course ada verb 3-nya ya kan? Ada be plus verb 3-nya. Nah, kalau kita ngomongin infinitif kan tadi dia to plus simple verb, ya kan? Atau kita bisa bilang verb 1 lah. Nah, kalau dalam bentuk pasif berarti kita harus tambahin unsur pasifnya. Unsur pasif itu kan ada be plus verb 3 ya. Nah, berarti kita kasih to be plus verb 3. Nah, ini artinya akan jadi pasif. Kalau yang ini tadi kan artinya aktif ya. Oke, kita lihat contohnya. Roberta was the first person to be asked to speak at the meeting. Roberta was the first person to be asked to speak at the meeting. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita punya ada to infinitifnya. Hanya dia dalam bentuk pasif. Karena di sini nih kita lihat. Nah, ini nih. Ada to plus be plus verb 3. Nah, ini berarti pasif. Berarti Roberta adalah orang pertama yang diminta kan gitu ya. To speak at the meeting. Nah, fungsinya kalau yang ini sebagai apa, Miss? Nah, ini menerangkan noun phrase-nya di sini. Berarti dia sebagai adjective. Ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang to infinitive. Lumayan challenging, I know, tapi nggak apa-apa, pelajarin aja pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerundnya. Kita akan membahas tentang gerundnya ya. Nah, di sini gerund tuh sebenarnya apa? Gerund ya adalah a verbal form. Lagi-lagi dia ini adalah sebuah verbal. Berarti kayak kata kerja tapi bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh bilang, oh dia tuh kayak artis bukan ya kan. Oh dia tuh kayak Lisa bukan kan cuman kayak. Nah sama gerund juga dia bilangnya a verbal form.
bentuknya kayak kata kerja tapi bukan. Nah, verbal itu ya, tadi ya kita punya ada infinitif, sekarang kita punya yang namanya gerund. Nah, gerund ini adalah yang berakhiran ing. Contohnya kayak apa, Miss? Kayak kita punya being, going, giving, building, working, learning, etc. Ada banyak. Pokoknya intinya kata kerja yang bentuknya ing itu kita nyebutnya dia tuh sebagai gerund. Ya, gerund ya. Nah, dia itu juga bisa diikutin objek. Kayak si infinitif tadi ya. Jadi kita bisa pakai misalnya kayak giving directions, building a house, working hard misalnya, etc. Together, a gerund and its object form a gerund phrase. Nah, yang kayak gini nih, kayak misalnya giving direction, ini kan ada dua kata ya. Nah, berarti ini membentuk sebuah frasa. Ini kita nyebutnya sebagai gerund phrase gitu. Ya. Gerunds itu verbal nouns and are used as other nouns are used. Ya. You will generally see gerunds sebagai subjek, ya, atau objek, ya, atau objek dari preposisi. Nah, lihat di sini kita punya preposisi by. He passes the time by playing cards. Nah, di sini berarti dia fungsinya sebagai diletakkan sebagai objek dari preposisi by-nya gitu ya. Nah, kita lihat ininya ya. Sekarang kita lihat example itemnya ya. Nah, kita punya the eggs of most birds must be kept warm. Nah, kita lihat subjek verbnya udah ada belum? Oh, di sini ada must be kept, Miss. Berarti ini adalah verbnya. Yes, exactly. Nah, kita lihat dari depan. Ada blank di situ, terus the eggs of most birds. Oh, berarti kemungkinan besar ini adalah subjek atau bagian dari subjek. Nah, sekarang kita lihat yang di titik-titik kira-kira bisa kita kasih apa ya? Proper development, by properly developing, no. They develop properly, udah ada subjek verbnya, berarti yang ini bukan. Nah, sekarang kita lihat to develop properly. Oh, berarti ini menunjukkan purpose dari the eggs of most birds must be kept warm. Kenapa kok harus anget, Miss? Oh, dia tuh biar bisa develop properly. Kan berarti ini menunjukkan purpose. So, delta is the correct answer. Nah, kalian nanti bisa cobain latihannya ya, yang ada di bukumu, yang di halaman berapa tadi tuh? Kok hilang? Yang di halaman ini 7475 ya. Silahkan nanti diselesaikan latihannya. Nah, yang minggu lalu saya minta kalian to learn adalah yang ini, yang parallel structures ya. Nah, di situ tujuannya si parallel structure itu adalah kita bisa nunjukin ya bentuk grammarnya dan fungsinya. Nah, kalau kalian bisa lihat di situ, kita punya misalnya contoh kalimatnya ya. She spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Nah, di situ kita dapat ada bentuk ada bentuk ing kan. Nah, kalau di situ di depannya tuh ada ing, kemudian dia diikuti ing lagi, kok ada kata n, berarti otomatis yang di belakang juga pakai ing. Kita lihat yang di bawahnya. He changed the oil, check the tire pressure, and fill the tank with gas. Coba lihat, yang sama apa? Ini adalah bentuk keduanya. Change the oil, check the tire pressure. Nah, berarti otomatis yang di belakang juga pakai verb 2. Ini yang namanya parallel structure. Kalau ing semua, verb 2 semua, noun semua. Jadi kita lihat dia tuh apa yang di-n-kan bahasanya, atau di-or-kan, atau di-but-kan. Nah, kita lihat. Nah, misalnya di sini dia bilang either study medicine or major in biology.
Nah, ini kan berarti verb ya. Nah, verb 1 nih. Plans to study neither medicine or biology. Noun, noun lagi. Nah, jadi yang di and or but kan atau apapun lah bentuk conjunctionnya ya, apapun bentuk conjunctionnya harus sama bentuk kata yang di and or but kan atau di nor, neither, or apa. Nah, ini nanti kita akan bahas di lesson 30-nya. Ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nih, misalnya San Francisco has a pleasant climate. Lihat ada e-nya. Berarti ini noun, ya kan? Terus titik-titik and many fascinating neighborhoods. Ada noun yang ada s-nya, oh berarti ini noun juga. Ya kan? Terus di sini ada kata and. Nah, kalau di depan dia pakai noun, di belakang dia pakai noun, berarti di titik-titik apa dong? Ya noun juga. Ya. Berarti noun, noun, noun lagi. Nah, kita cari di mana di bagian pilihan jawaban yang jawabannya noun doang. Ya udah, berarti yang alfa. Nah, kayak gitu ya. Karena yang lain udah nggak noun lagi, udah ada kata kerjanya, udah ada that the scenery is exciting, macam-macam. Yang penting adalah cari yang sama. Misalnya di sini nih verb, terus di sini titik-titik, ada kata n-nya, atau ada kata or-nya, ada kata but-nya, atau ada conjunction yang lain. Kalau di depan verb, di belakang verb, berarti yang di sini verb juga. Kalau di sini ing, di belakang ing, tengahnya ing juga. Nah, jadi perhatiin benar-benar ya, perhatiin benar-benar bagian-bagiannya itu apa sih yang di and or but kan gitu ya. Oke. Kemarin kan udah ngerjain latihannya, so you can review on your exercise. Nah, kita akan masuk ke pembahasan missing conjunctions ya. Ini ada di lesson 30. Oke. Nah, conjunction itu adalah kata hubung. Simply kita dulu pernah belajar ini di kelas 10 ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan sentences. Nah, conjunction tuh ada and, ada or, ada but, ada nor, ada so. Kalian bisa lihat fungsinya masing-masing tuh apa. Ya. Intinya ya kalau ada conjunction ya otomatis dia tuh akan relate something. Akan menghubungkan sesuatu. It will connect something. Ya, apa yang di-connect? Nah, kita akan balikin lagi ke lesson 29-nya tadi. Dua berapa nih tadi? 28 ya? Sorry. 27 ya. Nah, kita akan ngerelate ke 27-nya tadi. Otomatis, kan? Apa yang dia hubungkan? Nah, yang dihubungkan harus sama. Sekarang kita akan belajarin yang menghubungkannya. Ya, di situ kita punya and, or, but, nor, dan so. Nah, fungsinya masing-masing buat apa? Oke. Kalau kita punya kata and, otomatis kita tuh mau add something, bener ya? Nah, fungsinya berarti addition, to add something. Kalau kita kasih or, otomatis kita nih mau memberikan choice. Or we can also say possibility. Ya. Misalnya you can pick TOEFL or IELTS. Kan berarti choice atau possibility. Kamu bisa ambil salah satu gitu ya. Nah, kita punya kata but juga. Fungsinya apa? Fungsinya contrast, opposition. Ya. Kontras tuh apa sih berarti? Berlawanan gitu ya. Nor fungsinya untuk negation. Apa artinya negation? Cari. So, dipakai untuk menerangkan efek. Misalnya kita bilang, it was a bright day, so she put on her sunglasses. Oh, terang banget nih, jadinya dia pakai sunglassesnya. Otomatis itu menunjukkan efek ya. Nah, selain itu ya, selain missing conjunction yang tadi, kita juga punya yang kita sebut sebagai correlative conjunction. Nah, correlative conjunction itu apa, Miss? Intinya adalah conjunction yang lebih dari satu kata. Misalnya kalau yang di atas tadi kan kita cuma satu kata doang ya. And, or, but, nor, so. Nah, correlative conjunction ini dia tuh adalah conjunction yang
sifatnya lebih dari satu kata dan dia tuh udah pasangan gitu. Udah pasangan berarti mereka nggak mau pasangannya ditukar-tukar ya. Sama ya kayak kamu, misalnya kamu punya pacar, terus mau nggak pacarnya ditukar sama pacar orang lain? Kan nggak mau. Nah, correlative conjunction juga kayak gitu. So you have both, ya pasangannya sama and. So whenever you see both, habis itu kok titik-titik baru di pilihan jawabannya tuh ada conjunction, ya otomatis jawabannya akan and. Karena emang both pasangannya sama and. Not only pasangannya sama but also. So whenever you see ada not only in a sentence, berarti pasangannya ya harus pakai but also. Either pasangannya sama or, neither pasangannya sama nor. Okay. I'm not going to explain this further karena ini tuh sebenarnya udah pernah banget kita belajarin bolak-balik ya. Even during classes bahasa Inggris juga pernah. So what you have to do after this adalah silakan kerjakan latihannya lesson 30 dan lesson 26 yang udah kita belajarin barusan. Kalau kalian masih bingung-bingung gak apa-apa, silahkan diulang-ulang dulu aja videonya. And you got a week to complete the task. Jadi lesson 26 dan lesson 30 ya. Okay, that's it everyone. I do really hope that you can understand the material better and you will also benefit from this lesson. I'll see you guys again in next lesson. See ya.